Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Apriansyah. Di sini saya perwakilan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam genre. Baik teman-teman genre di rumah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendewasaan usia perkawinan. Sedikit menyinggung mengenai pendewasaan usia, berarti di sini kita akan menyinggung juga masalah umur gitu ya. Nah, apa sih itu PUP atau pendewasaan usia perkawinan? Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada perempuan yaitu 20 tahun dan pada laki-laki 25 tahun. Nah, tujuan PUP juga yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja di dalam merencanakan rumah tangganya. Dan tidak lupa juga pemerintah juga mengadakan program dalam kependudukan adalah program keluarga berencana yang kita sebut adalah KB. Nah, pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi sebagai berikut. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pernikahan usia dini. Yang ketiga, overpopulation. Yang keempat, kualitas rendah. Yang kelima, sering terjadinya cekcok antara suami dan istri gitu ya. Nah, beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka keluarga antara lain yaitu persiapan mental, yang kedua persiapan biologisnya, yang ketiga persiapan sosial dan ekonomi, yang keempat persiapan pendidikan, dan yang kelima adalah persiapan agama dan keyakinan. Gambaran usia kawin di Indonesia yang saat ini sedang ada gitu, yang sedang terjadi. Menurut riset SDKI 2007 ungkap usia pada 19,8 tahun dan SDKI 2002 sampai 2003 ungkap 19,2 tahun dan separuh dan pasangan usia subur di Indonesia menikah di bawah usia 20 tahun. SDKI 2007 kehamilan dan kelahiran pada usia muda kurang lebih 20 tahun masih sekitar 8,5%. Jadi masih banyak gitu ya pernikahan di usia muda ini. Nah, kenapa perlu menunda masa kehamilan dalam perkawinan? Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut. Contohnya keguguran atau tekanan darah tinggi kepada ibu hamil, keracunan darah kehamilan, terus ada bayi lahir dalam waktu sebelumnya gitu ya, seperti umur 7 bulan dalam kandungan bayi sudah lahir dan itu biasanya cacat atau prematur. Selanjutnya merembesnya air sanike dalam vagina dan keluarnya gas dan fases ke vagina. Yang paling sangat beresiko adalah kanker leher rahim. Nah, apakah arti masa mengakhiri kehamilan? Masa mengakhiri kehamilan berada pada periode pus atau pasangan usia subur. Nah, biasanya berumur 30 tahun ke atas sebab secara empirik diketahui mengalami resiko medik mengakhiri kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lalu ada bagaimana masa menjarangkan kehamilan. Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode pus yang tadi ya, yang pasangan usia subur berada pada umur 20-35 tahun. Nah, secara empirik diketahui bahwa pasangan usia subur sebaiknya melahirkan pada umur 20-35 tahun sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Nah, perkawinan di usia muda atau di usia dewasa. Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Nah, jadi menguntungkan sekali ya bagi wanita-wanita atau yang akan menikah di usia dewasa ini karena
reproduksinya sudah ideal. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi. Nah, dalam kesiapan psikologis dan sosial ekonomi misalnya faktor psikis, faktor sosial, dan ekonomi. Nah, sikap terhadap penundaan usia perkawinan, keyakinan, hasil atau manfaat yang diperoleh dari penundaan usia perkawinan, dan evaluasi terhadap masing-masing hasil yang diperoleh dari penundaan usia perkawinan. Jadi sikap terhadap penundaan usia perkawinan ini di mana kita itu harus bisa membedakan antara efek samping dari nikah muda dan nikah di usia dewasa. Nah, faktor yang mendorong perkawinan di usia muda, yang pertama ekonomi. Yang jelas ya, ekonomi itu sangat mempengaruhi. Misalnya sudah banyak sekali di kalangan masyarakat kita yang dimana ekonomi ini sangat menjadi panutan atau utama, karena biasanya ketika ekonominya kurang, anak wanita akan disuruh menikah dengan laki-laki yang sudah mapan atau yang bisa menghidupi kehidupannya. Yang selanjutnya adalah faktor orang tua, faktor adat setempat, faktor pendidikan, dan faktor diri sendiri. Biasanya jika faktor diri sendiri ada kemauan dari diri sendiri. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saran dari saya, jangan terburu-buru untuk menikah, karena menikah bukan berarti bersama saja, tapi menikah juga harus mempersiapkan bagaimana cara kita untuk mensakinahkan, mawadahkan, dan warohmahkan rumah tangga kita. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.